wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Kurang semangat. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Hebat. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti yang namanya dipanggil, angkat tangannya. Yurika Damarani. Hadir, Bu. Zakia Faiz. Hadir, Bu. Nikita Hirun. Nikita. Kendala sinyal mungkin, Bu. Oh, oke. Kita lanjutkan ya. Sebelum kita membuka pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kita bernyanyi Garuda Pancasila. Hafal? Apakah hafal? Hafal, Bu. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia bersama berjuangmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin Rabbi istidani mawar ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya apakah kalian tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu. Perubahan sifat benda dan penyebabnya, Bu. Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan sifat benda dan penyebabnya. Coba dilihat di sini peta konsepnya terlebih dahulu. Benda, di sini benda terbagi menjadi 3. Yang pertama ada wujud, ada perubahan wujud, dan ada bahan dasar. Untuk wujud, di sini terbagi menjadi berapa? 3, Bu. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Ya. Lalu untuk perubahan wujud, di sini terbagi menjadi berapa? 5, Bu. 5, Bu. Ya. Di sini perubahan wujud terbagi menjadi 5. Padat ke cair itu disebut dengan mencair. Cair ke padat itu disebut membeku, sedangkan cair ke gas itu disebut menguap, gas ke cair disebut mengembun, dan padat ke gas disebut menyublim. Selanjutnya di sini ada bahan dasarnya. Untuk bahan dasarnya di sini ada logam, plastik, kayu, karet, dan kaca. Selanjutnya kita masuk pada sifat benda. Ayo, siapa yang mau membaca ini?
Saya, Bu. Sifat benda. Ya. Jadi ya. Ya, baik. Yaitu sifat benda. Setiap benda mempunyai sifat tertentu yang membedakannya dengan benda lain. Sifat benda meliputi bentuk, warna, kelenturan, kekerasan, dan bau. Ya, pinter. Kita masuk pada bentuk dulu. Bentuk benda di sini itu bermacam-macam. Benda yang berupa bangun datar. Bangun datar itu apa aja? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Bangun datar itu ada segitiga, terus Ya, persegi, persegi Ya. panjang. Ya. Ya. Benar. Betul. Ada juga itu bentuk bola, kubus, balok, kerucut, dan juga tabung. Lalu selanjutnya ada warna. Pernahkah kalian melihat warna pelangi? Pernah. Bu. Ada berapa? Ada 7, Bu. Ya, itu disebut dengan apa? Warna. Magic Wibinio. Ya. Apa aja warnanya? Merah, Magic jika, Wibinio. pink, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya, betul sekali. Warna itu ada apa? Pelangi itu di sini ada 7 warna, yaitu yang disebut dengan Magiku Hibinio, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selanjutnya kita masuk pada kelenturan. Ayo, siapa yang mau membacakan untuk kelenturan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kelenturan adalah sifat benda yang mudah bersifat lentur, dapat dibengkokkan dan tidak mudah patah. Ya, betul sekali. Kelenturan itu adalah sifat benda yang mudah dilengkupkan dan bersifat lentur dan tidak mudah patah. Seperti karet. Karet itu kan lentur ya, bisa dibengkokkan dan juga tidak mudah patah. Lalu selanjutnya ada kekerasan. Di sini kekerasan pada benda ya. Ayo, siapa yang mau membacakan apa itu makna dari kekerasan ini? Ya, Kekerasan Bu. benda. Saya, Bu. Ya, silakan. Kekerasan adalah kemampuan suatu benda untuk menahan goresan. Suatu benda bersifat lebih keras daripada benda lain jika dapat menggores benda tersebut. Ya, betul sekali. Selanjutnya di sini ada bau. Untuk bau, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Bau. Benda ada yang berbau dan ada yang tidak berbau. Bau benda meliputi harum, busuk, dan amis. Iya. Untuk harum, apa contohnya? Siapa yang tahu? Parfum. Bunga-bunga. Ya. Terus untuk bau busuk, siapa yang tahu contohnya? Bangkai. Seperti apa? Bangkai. Ya, lalu untuk amis? Ikan. Ya, pinter ya kelas ini. Nggih, Bu. Bu. Selanjutnya ada perubahan sifat benda. Di sini benda dapat ya. Perubahan sifat benda antara lain yaitu perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan warna, perubahan kekerasan, perubahan bau, dan perubahan kelenturan. Yang pertama itu ada perubahan wujud. Di sini perubahan wujud terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ini bisa dilihat ya contoh gambarnya. Apakah kelihatan? Kelihatan, Ini ada Bu. gas, cair, Kelihatan, dan juga Bu. padat. Ya. Lalu selanjutnya ada perubahan bentuk. Ayo, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan.
Bentuk benda ada bermacam-macam. Ada yang berbentuk bulat, lonjong, koak, persegi, kerucut, dan lain-lain. Bentuk-bentuk benda dapat mengalami perubahan. Contohnya seperti air dalam panci dapat berubah-ubah sesuai dengan cetakannya. Ya, ini bisa dilihat ya. Air itu akan berbentuk Didih. seperti tempat yang dibuat tempat air itu. Misalnya kalau bentuknya kotak, maka air akan berubah menjadi kotak karena menyesuaikan dengan bentuk tempatnya. Oke, selanjutnya ada perubahan warna. Ayo, siapa yang mau membacakan untuk perubahan warna? Diam. Sama tunjuk, Bu. Ya, Apa? ditunjuk aja. Ditunjuk saja, Bu. Ya, Zakia, ayo. Perubahan warna. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa bajumu yang baru lama-kelamaan menjadi kusam? Baju tersebut sering dicuci dan dijemur di bawah terik matahari. Nah, tindakan ini bisa terjadi karena adanya pengaruh udara dan panas. Iya. Kalian pasti pernah punya baju yang warnanya itu awalnya cerah jadi kayak kusam gitu kan, pernah kan? Pernah. Itu karena sering dicuci lalu dijemur di bawah terik matahari, dan itu akan merubah warna pakaian kalian karena pengaruh dari udara dan panas. Lalu di sini ada perubahan kekerasan. Coba kamu perhatikan benda-benda di sekitarmu yang semula keras seperti batu dapat berubah kekerasannya karena pengaruh perubahan cuaca. Contohnya ini seperti kayu yang awalnya itu kuat, lalu yang setiap harinya itu terkena hujan, panas, akhirnya menjadi rapuh. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada perubahan bau. Pernahkah kamu mengamati tikus yang mati dan membusuk? Tikus atau binatang lain yang membusuk akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hal ini terjadi disebabkan oleh mikroba. Jadi, kalian pernah kan ada kayak bangkai binatang atau apa yang berbau busuk itu? Pernah, Bu. Nah, itu kan baunya itu biasanya sangat menyengat sekali ya. Apalagi kalau sudah berhari-hari tidak dibuang gitu, tidak ketahuan gitu. Itu terjadi karena disebabkan oleh mikroba. Selanjutnya ada perubahan kelenturan. Benda-benda dari karet biasanya lentur dan elastis. Kelenturan karet ini dapat berubah karena pengaruh panas, minyak, atau bensin. Karet yang terus-menerus terkena panas, maka matahari akan berubah menjadi kaku. Jika karet tersebut kita renggangkan, karet akan menjadi putus karena rapuh. Begitu pula karet yang terkena minyak atau bensin. Karet pun dapat mengembang dan menjadi rapuh. Ya, nanti kalau kalian penasaran, bisa dicoba di rumah. Karet itu kalian taruh di bawah matahari, terik matahari. Lama-kelamaan karet itu akan kalau dibenturkan itu ditarik itu akan putus karena itu sinar matahari itu menyebabkan karet itu mudah putus, mudah rapuh dan putus. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi sifat benda. Yang pertama di sini ada pemanasan. Sifat benda akan berubah karena pengaruh suhu atau pemanasan. Contoh, pakaian kalian basah bila dijemur di terik matahari akan menjadi kering. Nasi yang basah bila dijemur menjadi kering dan keras, dan lain-lain.
Selanjutnya ada pembakaran. Di sini sifat benda akan berubah karena proses pembakaran. Contohnya itu seperti kayu yang dibakar dan berubah bentuk dan warnanya, serta mengeluarkan asap atau menjadi arang warna hitam dan asap berwujud gas. Sifat arang dan asap berbeda dengan sifat kayu. Lalu selanjutnya kita masuk pada pendinginan. Pendinginan yaitu sifat benda akan berubah karena proses pendinginan. Contohnya, air yang dingin akan berubah menjadi es batu. Air adalah benda cair, sedangkan es batu merupakan benda padat. Sifat es berbeda dengan sifat air. Lalu ada pembusukan. Sifat benda akan berubah karena proses pembusukan. Contohnya yaitu makanan yang bila dibiarkan beberapa hari akan membusuk karena pengaruh bakteri atau mikroba. Bakteri atau mikroba akan mengeluarkan zat yang menyebabkan menjadi busuk, lunak, dan berlendir. Lalu ada percampuran. Di sini sifat benda akan berubah karena proses pencampuran. Contohnya itu seperti pembuatan tembok atau gedung dengan cara mencampurkan air, pasir, dan semen menjadi satu. Air merupakan benda cair, sedangkan semen dan pasir merupakan benda padat. Setelah terjadi pencampuran ketiganya dan dibiarkan beberapa saat, maka akan menjadi sangat keras dan memiliki sifat yang berbeda dengan aslinya. Selanjutnya itu ada perkaratan, yaitu logam yang sering terkena air akan cepat berkarat karena air banyak mengandung oksigen. Jika logam, terutama besi dan baja, serta sering bersentuhan langsung dengan udara dan air, maka akan terjadi reaksi oksigen membentuk karat. Warna besi atau berubah menjadi coklat dan hitam. Besi atau seng yang semula keras dan kokoh berubah menjadi rapuh dan mudah patah. Itu seperti aku biasanya itu kalau dibiarkan di luar terkena panas itu akan berubah menjadi berkarat. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam perubahan sifat benda. Ayo, tadi macam-macam perubahan sifat benda di sini ada berapa macam? Siapa yang tahu? Ada 6, Bu. Ya, ada 6 macam. Yang pertama ada membeku. Membeku di sini merupakan proses perubahan wujud benda cair menjadi padat. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pendinginan. Contohnya itu seperti air dibekukan, dimasukkan ke kulkas itu kan bisa jadi menjadi beku, itu dinamakan dengan membeku karena adanya proses pendinginan. Lalu untuk mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pemanasan. Seperti kalian itu membeli es krim, lalu kan kalian itu makannya itu kan lama kelamaan menjadi meleleh. Itu disebabkan karena udara, pemanasan itu juga bisa. Itu bisa menyebabkan es krim kalian itu mencair. Lalu ada menguap. Menguap di sini merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Seperti contohnya itu kayak kalian itu sedang merebus air itu kan ada kayak apa itu loh bubuknya itu. Ya itu pokoknya itu disebut menguap. Apalagi kalau air itu kalian tutup pasti pancinya itu akan kayak berkeringat gitu. Itu yang namanya menguap. Lalu ada mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Selanjutnya ada deposisi. Deposisi di sini merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Lalu yang terakhir ada menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Peristiwa ini disebabkan oleh pendinginan. Baik, selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Paham, Bu. Baik.
Saya akhiri pertemuan hari ini. Untuk tugasnya nanti saya akan kirim ke WA Group. Kalian bisa mendownloadnya di sana lalu dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Terima kasih, baik, Bu. Ya, semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Ya, Bu. Amin. Ya Bu, Sebelum amin. kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.